Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Berpikir Komputasional yang diampu oleh Pak Arli Bahsan. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan study case 2 mengenai smart building. Adapun anggota kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Sistem smart building ini dirancang untuk memantau dan mengontrol konsumsi energi secara otomatis melalui berbagai sensor yang dipasang pada pencahayaan, HVAC, dan peralatan listrik lainnya. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan penggunaan energi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan, sekaligus menjaga kenyamanan penghuni. Untuk mewujudkan sistem ini, dirancang sebuah flowchart yang mencerminkan alur logika pengambilan keputusan berdasarkan data real-time dari sensor tersebut. Dapat dilihat dalam PowerPoint, di mana ini merupakan flowchart yang menggambarkan proses otomatisasi dalam sistem smart building untuk mengatur konsumsi energi secara efisien. Pertama-tama, proses dimulai dengan memasukkan standar kenyamanan dan efisiensi seperti suhu, pencahayaan ideal, dan batas maksimal biaya energi yang diperbolehkan. Berdasarkan input tersebut, sistem pencahayaan dan HVAC sesuai pengaturan awal. Selanjutnya, sistem akan memantau data secara real-time melalui sensor. Nah, data ini kemudian dianalisis untuk menentukan kondisi gedung. Misalnya, apakah tingkat okupansi sedang tinggi? Nah, jika iya, maka pencahayaan akan ditingkatkan, kemudian suhu diturunkan nih, agar kenyamanan penghuni tetap terjaga. Jika tidak, sistem akan mengecek apakah suhu tersebut terasa panas. Bila suhu tersebut memang tinggi, maka suhu HVAC-nya akan diturunkan. Setelah itu, sistem memeriksa apakah biaya energi telah melebihi batas. Jika iya, maka penggunaan perangkat yang tidak esensial akan dikurangkan. Nah, jika tidak, sistem akan mempertahankan pengaturan pada saat ini. Proses ini akan terus berjalan seperti loop, terus-menerus agar gedung dapat menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan kondisi lingkungan dan penggunaan energi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma pseudocode yang telah kami buat akan berjalan. Yang pertama, algoritma akan memulai dengan meminta dua input dari pengguna. Yang pertama merupakan cost limit atau batas maksimal biaya energi yang boleh digunakan. Yang kedua adalah standard range, yaitu rentang standar untuk pencahayaan dan suhu ruangan. Kemudian, algoritma akan masuk ke dalam pemantauan terus-menerus dengan meminta data real time, yaitu tingkat okupansi, suhu ruangan yang dipakai saat itu, dan juga biaya energi yang sedang berjalan. Kemudian, sistem akan mulai mengambil keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Pertama, sistem akan mengecek tingkat hunian atau tingkat okupansi. Apabila tingkat okupansinya tinggi, maka sistem akan meningkatkan pencahayaan dan juga menurunkan suhu agar kenyamanan ruangan tetap terjaga. Yang kedua, sistem akan mengecek suhu ruangan. Apabila suhu terlalu panas, maka sistem akan otomatis menurunkan HVAC dan menyesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Jika suhunya normal, maka tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah pengecekan biaya energi. Apabila biaya energi yang sedang digunakan sudah melebihi cost limit, maka sistem akan mengurangi penggunaan perangkat yang tidak penting, seperti lampu atau AC yang masih menyala di ruangan tidak terpakai. Sebaliknya, jika biaya energi yang digunakan masih dalam standar cost limit, maka sistem akan tetap mempertahankan pengaturan pada saat ini. Pada algoritma ini, semua langkah berjalan secara konstan, sehingga termasuk dalam analisis Big O1, mulai dari input standar kenyamanan, biaya energi, hingga pengambilan data real time. Saat pengambilan keputusan, seperti sistem mengecek okupasi, sistem mengecek suhu ruangan, dan batas biaya energi, semua dilakukan tanpa perulangan atau rekursi, sehingga tetap dalam analisis Big O1. Bahkan dalam kasus terburuk pun, misalnya semua kondisinya bernilai false, maka algoritma tetap akan melakukan jumlah langkah yang sama. Maka dari itu, kompleksitas totalnya adalah O1. Perkenalkan, nama saya Sani Aziz Suherman dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2024. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan coding Python berdasarkan flowchart dan juga pseudocode sebagai penyelesaian permasalahan yang ada.
Pertama adalah terdapat input random untuk data okupansi, temperatur, dan energi cost sebagai suatu simulasi data yang didapatkan dari sensor bangunan. Dan selanjutnya adalah terdapat fungsi pengecekan tingkat hunian, fungsi pengecekan suhu ruangan, dan juga fungsi pengecekan biaya energi. Dan selanjutnya adalah terdapat fungsi utama, di mana dalam fungsi utama ini terdapat suatu kode yang akan mengeluarkan output berupa print real-time data dan juga aksi yang direkomendasikan untuk dilakukan setelah data-data real-time tersebut dan juga standar dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi yang sebelumnya. Dan selanjutnya adalah terdapat program utama yang terdapat coding input di dalamnya, di mana coding input ini akan menginput data-data batas kenyamanan untuk harga, temperatur, dan juga okupansi. Dan batas-batas ini akan dimasukkan dan dijadikan suatu standar bagi jalannya fungsi-fungsi sebelumnya. Di dalam program utama ini juga terdapat coding output berupa batas kenyamanan bagi ketiga aspek. Sistem coding ini akan melakukan pengulangan selama 1 jam sekali. Dan selanjutnya, kami akan menganalisis bagian dari coding yang telah kami buat. Berikut merupakan bagian yang berisi input dari user. Dan ini adalah contoh hasil output dari coding yang telah kami buat. Berikut ini juga merupakan bagian dari coding kami yang menyatakan penyelesaian kondisi yang ditandai dengan adanya if, elif, dan juga else. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin lagi, Rolf Arga Bergas Bramantyo. Di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih di ada apa aja sih di coding-coding tadi. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini pertama ada data statis yang dimana kalau kita run codingannya itu bakal langsung ke print dan langsung terlihat hasilnya itu seperti di slide 20. Terlihat di output itulah data statis. Lalu ada data dinamis. Data dinamis itu yang kita harus mengisi. Misalnya hari ini hujan. Hari ini hujan dengan suhu segini, kelembapan segini, dan energi yang dibutuhkan segini gitu. Nah, itu kita masukin dan nanti dia akan terproses. Setelah data dinamis, ada lagi loop atau pengulangan. Kemarin baru kita pelajari loop atau pengulangan ini. Bisa dilihat sendiri, ini hasil yang kita dapatkan oleh kelompok kami, dan ada note di situ bahwa pengulangan ini dilakukan setiap 3.600 detik atau 1 jam sekali dalam program. Dan ini merupakan function-functionnya, bisa dilihat di fungsi simulasi data real-time dari sensor bangunan pintar, fungsi pergerakan tingkat hunian, lalu ada fungsi pengecekan suhu ruangan, fungsi pengecekan biaya energi, dan ada satu lagi yaitu fungsi utama keputusan. Nah, dan dari saya cukup, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.